Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Ibnu Salman Center dimanapun Anda berada, masih bersama kita dalam program Ustadz Menjawab. Langsung saja di tengah-tengah kita sudah ada guru kita tercinta, yaitu Ustadz Dr. Haji Abdul Madin bin Salman LCM. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa guru kita tercinta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Mas Habib. Gimana, sehat? Ya, alhamdulillah Ustadz. Ini Ustadz, ini kan ada pertanyaan dari jamaah nih Ustadz. Kan ada pasangan suami istri ketika di dunia itu memang keduanya itu menjadi pasangan suami istri, tapi qadarullah yang salah satunya itu meninggal begitu Ustadz. Lalu menikah lagi. Nanti apakah di surga itu dia itu akan bersama dengan istri yang pertama atau istri yang kedua begitu Ustadz? Monggo. Baik. Mohon pencerahannya Ustadz. Ini tiba-tiba kok ada pertanyaan gini, gimana nih Mas Habib? Iya. Oh iya, tapi nggak apa-apa ya, karena pertanyaan jamaah itu kan macam-macam ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isakhir rahimakumullah. Pertanyaan Mas Habib seputar orang yang berpasangan suami istri, lalu kemudian pasangan meninggal, lalu kemudian dia menikah lagi. Kemudian pertanyaannya adalah siapa yang nanti akan mendampingi di surga? Kalau masuk surga, ya insya Allah masuk ya, insya Allah. Jadi di dalam masalah ini, yang akan mendampingi kita, jadi pasangan itu tidak mesti dia akan mendampingi kita. Di dunia itu beda dengan di akhirat. Karena apa? Karena di dunia pasangan kita di akhirat adalah yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang Allah sudah tetapkan. Kalau ambil contoh misalnya dalam Islam ada cerita-cerita tentang Nabi yang Nabi itu ya, katakanlah Nabi Lut misalnya, ya. Nabi Lut kan istrinya juga tidak taat. Ya dia tentu tidak mendampingi kan di surga. Nah gitu kan. Kita lihat peristiwa Nabi Ibrahim. Siti Hajar solehah, ya, kemudian Siti Syarah juga solehah. Ya tentu kedua-duanya akan mendampingi Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad, ya, Khadijah, bahkan sampai ketika suatu saat Rasulullah itu termenung, melamun. Lalu kemudian datanglah Aisyah. Lalu Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, saya tahu engkau melamun karena memikirkan Khadijah. Dia sudah meninggal Rasulullah. Di sampingmu, di hadapanmu ada istrimu yang jauh lebih muda. Kata Rasulullah, engkau tidak sebanding dengan Khadijah. Khadijah, di mana istri-istriku tidak ada yang berikan aku anak, Khadijah lah yang berikan aku anak. Di mana Khadijah adalah orang yang betul-betul mendukung dalam perjuanganku dari awal. Dia bukan hanya hartanya tetapi juga nyawanya dipertaruhkan di dalam perjuangan Islam. Nah, ini tentu Khadijah akan mendampingi Rasulullah. Aisyah pun juga istri yang salihah. Tetapi kecemburuannya sebagai perempuan tentu ya timbul. Itu manusiawi, gak ada masalah dengan itu. Ya, bukan berarti Aisyah tidak salihah. Nah, apakah Aisyah juga akan mendampingi juga? Ketika kita melihat sejarah Rasulullah di dalam surat Al-Hujurat, bagaimana surat Al-Hujurat itu menceritakan konspirasi antara Aisyah dan Hafsah tentang Maria, ya, istri Rasulullah. Nah, karena itu
Apakah ini nanti tidak akan mendampingi dan apakah istri Rasulullah ini termasuk yang tidak baik? Enggak begitu. Tapi istri Rasulullah semuanya akan mendampinginya. Nah, jadi di surga itu ya anta ma'aman man ahbabta. Jadi kamu nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Tetapi orang yang dicintai yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Mas Habib atau katakanlah seseorang ya punya istri, lalu kemudian meninggal, lalu kemudian dia nikah lagi, kemudian dilalah, kebetulan dilalah itu bahasa Jawa ya, kebetulan juga qadarullah tadi ya, itu juga meninggal. Nikah lagi sampai berapa kali dia menikah, kok istrinya dari pertama sampai istri akhir itu kok semuanya solihah, taat kepada Allah dan Rasulnya, ya dia akan mendampinginya. Iya, jadi ukuran mendampingi bukan seperti kalau kita meresmikan jadi pejabat, ya, lalu kemudian pejabat itu punya istri lebih dari satu, lalu kemudian siapa yang akan mendampingi duduk di kursi jabatan, bukan. Ketika siapa nanti akan mendampingi ketika dilantik, bukan gitu, enggak ya. Tetapi yang mendampinginya adalah istri yang betul-betul taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada suami. Di luar dari itu, kita melihat sejarah-sejarah para nabi terdahulu, ya, sejarah-sejarah orang-orang soleh terdahulu yang memiliki istri yang tidak solehah. Tentu ini bukan dari, jadi secara nasab, secara hubungan mungkin dia adalah istri kita. Tetapi di dalam Islam ya kita melihat bagaimana sejarah Nabi Nuh. Ketika anaknya akan tenggelam, Nabi Nuh memanggil, ya bunayya irkab ma'ana. Wahai anakku, naiklah ke kapal kami. Lalu kemudian Allah katakan, ya Nuh innahu laysa min ahlik. Jadi secara nasab anaknya memang itu adalah anaknya secara nasab, secara biologis memang dia anaknya. Tetapi dalam konteks keimanan, siapa yang akan menjadi keluarga kita besok di akhirat adalah yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suami. Begitu Mas Habib. Mungkin kalau kan tadi dijelaskan istrinya yang meninggal gitu. Ya. Tapi kalau suaminya yang meninggal begitu, tetap kan di akhirat nanti apakah si wanita tersebut juga memiliki suami yang banyak gitu. Jadi poliandri ya. Wah, pinter juga pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan sulit itu dijawab ini ya. Nah, jadi kalau tadi kan masalah istri yang meninggal, lalu suaminya nanti akan didampingi oleh banyak perempuan, ya kan? Belum lagi kalau kita yakini, kita mengimani, kalau kita ini masih kajian yang jauh ya sebenarnya ya. Belum lagi kalau kita meyakini nanti akan ditambah bidadari ya. Ada 70 bidadari ya. Yang akan mendampingi. Lalu istri kita nanti ratunya bidadari loh, ratunya kok padahal istri kita itu ya kadang pesek ya. Terus kemudian buntet juga. Mohon maaf. Ini bukan body shaming ya, tetapi bahwa kalau dibandingkan dengan bidadari itu jadi kalah ya, tapi dia akan tetap jadi ratu gitu. Kalau kita imani, kalau kita yakini itu seperti itu ya, tapi ini sekali lagi ini masih butuh penjelasan kajian yang mendalam terkait dengan hal ini ya. Lalu kemudian bagaimana jika yang terjadi adalah sebaliknya, si perempuan menikah dengan laki-laki yang pertama meninggal, kemudian dia nikah lagi yang kedua meninggal, kemudian yang ketiga menikah lagi, kemudian dia meninggal lagi misalnya, sampai berapa kali lah ketika perempuan tadi meninggal di akhirat nanti dia akan bersama siapa? Ya kan? Ya. Apakah dia bersama suami yang pertama? Apakah dia bersama suami yang ketiga? Apakah dia bersama suami yang keempat? Gitu ya. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa di surga itu jangan dibayangkan seperti ketika kita ada di dunia. Ya. Jadi di surga itu bayangannya nafsu manusia itu sudah tidak lagi
di kotak-kotak dengan keluarga gitu ya. Jadi mendampingi dalam artian sebagai sebuah keluarga, mendampingi dalam artian sebagai sebuah penghuni, sesama penghuni surga. Jadi tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan. Kalau saya katakan tadi di awal, yang mendampingi ya semua mendampingi. Tetapi ini bukan seperti orang yang hidup di dunia. Punya rumah sendiri-sendiri, punya tempat sendiri-sendiri, bukan begitu. Jadi di surga pun juga sekali lagi saya katakan nanti, kadang-kadang kita berpikiran seperti masih di dunia. Jadi orang-orang yang salah persepsi tentang, maka saya tadi katakan butuh kajian yang mendalam lagi. Salah orang persepsi tentang apa? Tentang bidadari surga yang akan menemani kita, seolah-olah kita dipenuhi di surga itu penuhi dengan hawa nafsu. Padahal di surga nanti kita tidak dipenuhi hawa nafsu. Ya. Jadi mau dilayani dengan bidadari-bidadari yang cantik-cantik yang apapun, toh kita ini tidak hidup dengan nafsu di surga itu. Jadi kalau begitu nanti di surga akan mencocok tanam lagi, akan berdagang lagi. Jangan begitu pikirnya. Pikirnya adalah bahwa baik laki-laki maupun perempuan semua akan dikumpulkan mendampingi satu sama lain dalam konteksnya apa? Dalam konteksnya adalah dia sebagai hamba Allah sama-sama penghuni surga. Gitu Mas Habib. Iya. Jadi jangan disamakan dengan poligami, jangan samakan dengan poliandri gitu ya. Jadi di sana nanti akan saling mendampingi, salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Jadi di surga nanti setiap satu orang sama orang yang lain saling melindungi, saling memberikan kedamaian, saling memberikan kenyamanan. Dan disitulah di mana batas antara ahli surga dengan ahli neraka. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini kalian akan dipisahkan dari orang-orang yang baik dan orang-orang yang tidak baik. Nah, mendampingi dalam artian semuanya bisa. Jadi sekali lagi jangan disamakan dengan kehidupan kita di dunia. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Sama-sama Mas Habib. Kita semua berharap, pemirsa juga, semoga kita kelak dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa Ibnu Salman Center rahimakumullah, telah kita dengarkan bersama tadi penjelasan dari Ustadz kita tercinta. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Dan tak lupa sebelum kami tutup, kita juga mengajak para pemirsa untuk ikut andil dalam pembangunan Yayasan Rumah Tahfidz Ibnu Salman Center, yang mana informasinya dapat diakses di bawah ini. Sekian dari kami mengucapkan banyak terima kasih, dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Mas Habib.